Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai standar pendidik dan kependidikan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggia Rohmawi Jayanti, yang kedua ada Anissa Pakwita, yang ketiga ada Arinda Diah Pramesti, yang keempat ada Bahira Jauza, dan yang kelima ada Diva Zakira Imania. Adapun pembahasan yang akan kelompok kami bahas, yang pertama ada standar pengawas sekolah atau madrasah, yang kedua ada standar kepala sekolah atau madrasah, yang ketiga ada kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yang keempat ada standar tenaga administrasi sekolah, yang kelima ada tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah, yang keenam ada standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, yang ketujuh ada standar penguji pada kursus dan pelatihan, yang ke-8 ada standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan, yang ke-9 ada standar pengelolaan kursus, yang ke-10 ada standar tenaga administrasi pada program paket A, paket B, dan paket C. Yang ke-11 ada standar pengelola pendidikan program paket A, paket B, dan paket C. Kepada materi pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Rohmah Wijayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen dari standar kepala sekolah atau madrasah menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Yang pertama yaitu komponennya tentang kualifikasi akademik minimum kepala sekolah atau kepala madrasah. Lalu aspeknya berupa kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Pernyataannya sebagai berikut. Yang pertama memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau D4. Lalu diangkat setinggi-tingginya berumur 56 tahun, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun untuk jenjang TK minimal 3 tahun. Lalu memiliki paling rendah golongan 3C untuk PNS dan untuk non-PNS sesuai dengan keputusan yayasan atau lembaga yang berwenang. Yang kedua yaitu kualifikasi akademik minimum kepala sekolah atau madrasah, aspeknya kualifikasi khusus kepala sekolah. Pernyataannya yaitu kualifikasi kepala sekolah terdiri dari berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga dan ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada tenaga administrasi sekolah. Komponen pertama, kualifikasi akademik minimum kepala administrasi sekolah. Aspek memiliki kualifikasi pendidikan minimum D3. Pernyataan kualifikasi pendidikan kepala administrasi SD minimal SMA atau SMK atau MA sederajat. Kualifikasi pendidikan kepala administrasi SMP atau MTS minimal lulusan D3. Kualifikasi pendidikan kepala administrasi untuk SMA atau SMK atau MA minimal S1. Yang kedua, pernyataan keahlian kepala administrasi sesuai dengan bidangnya. Komponen kedua ada pelaksana urusan administrasi kepegawaian dengan aspek masa kerja minimal 4 tahun dan dibuktikan dengan SK pengangkatan. Pernyataan pelaksana urusan administrasi kepegawaian dapat diangkat apabila jumlah tenaga pendidik dan kependidikan minimal 50 orang dan minimal lulusan SMA atau MA atau SMK atau MAK. Yang ketiga ada pemenuhan jumlah tenaga layanan khusus. Memiliki 5 jenis tenaga layanan khusus. Yang pertama ada penjaga sekolah, yang kedua ada tukang kebun, yang ketiga ada tenaga kebersihan, yang keempat ada pengemudi, dan yang kelima ada pesuruh. Dengan pernyataan, sekolah dalam 1 tahun terakhir memiliki tenaga layanan khusus yang terdiri dari penjaga sekolah, tukang kebun, tukang kebersihan, pengemudi, dan pesuruh. Perkenalkan, saya Anissa Pakwita RF. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tenaga perpustakaan sekolah dan madrasah. Standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008. Komponen yang dinilai yaitu kualifikasi akademik minimum kepala perpustakaan. Aspek yang ditinjau,
Kepala Perpustakaan jalur pendidik minimal berpendidikan S1 atau D4. Lalu Kepala Perpustakaan dari jalur tenaga kependidikan minimal D2. Dan dibuktikan dengan memiliki sertifikat kompetensi. Selanjutnya, masa kerja waktu diangkat sebagai kepala perpustakaan. Yang dilihat yaitu kepala perpustakaan dari jalur pendidik memiliki masa kerja minimal 3 tahun, sedangkan kepala perpustakaan yang melalui jalur tenaga kependidikan memiliki masa kerja minimal 4 tahun. Lalu selanjutnya, kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugasnya sebagai tenaga perpustakaan, yang dapat ditinjau dari sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh seseorang itu dalam pengelolaan perpustakaan sekolah atau madrasah. Yang kedua, kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah. Aspek yang dilihat, tenaga perpustakaan sekolah sekurang-kurangnya memiliki 1 tenaga berpendidikan SMA atau sederajat, dan dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki. Selanjutnya yaitu standar penguji pada kursus dan pelatihan menurut Permendiknas nomor 40 tahun 2009. Yang pertama yaitu komponennya kualifikasi penguji, aspeknya kualifikasi penguji pada kursus dan pelatihan berbasis keilmuan, lalu pernyataannya memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau sarjana dan D4 atau diploma 4. Lalu yang kedua memiliki sertifikat kompetensi yang didapat dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan penyelenggaraan program keahlian. Yang kedua yaitu aspeknya kualifikasi penguji pada kursus dan pelatihan bersifat teknis praktis. Pernyataannya yaitu kualifikasi akademik minimal SMA atau SMK atau MA atau kejar paket C dan memiliki pengalaman sebagai pendidik minimal 3 tahun sesuai dengan bidangnya. Lalu memiliki sertifikat penguji. Lalu ada kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan. Komponen yang ditinjau yaitu yang pertama, kualifikasi pembimbing kursus keilmuan. Aspek yang dilihat, kualifikasi akademik dari pembimbing minimal berpendidikan S1 atau D4. Nyatanya, pembimbing memiliki standar akademik minimal S1 atau D4 dari sebuah lembaga tertentu. Lalu yang kedua, kualifikasi pembimbing kursus untuk meningkatkan keterampilan praksis. Aspek yang dilihat, kualifikasi akademik minimal dari pembimbing yaitu SMA atau SMK atau MA atau paket C. Yang ketiga, kualifikasi pembimbing kursus untuk meningkatkan keterampilan praksis yaitu pengalaman kerja. Pernyataan yang dilihat yaitu pembimbing memiliki pengalaman kerja sebagai instruktur di bidang yang relevan dan memiliki sertifikat kompetensi. Selanjutnya ada tenaga administrasi pada program paket A, paket B, dan paket C. Komponen kualifikasi tenaga administrasi pendidikan pada paket A, paket B, dan paket C. Aspek berpendidikan minimal SMA atau MA atau SMK atau MAK atau paket C. Dan memiliki sertifikat tenaga administrasi pendidikan kesetaraan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pernyataan berpendidikan SMA atau MA atau SMK atau MAK atau paket C dan memiliki sertifikat. Yaitu tentang standar pengelola pendidikan program paket A, paket B, dan paket C menurut Permendiknas nomor 44 tahun 2009. Yang pertama yaitu komponennya kualifikasi akademik minimal, lalu aspeknya kualifikasi akademik pengelola pendidikan kesetaraan, pernyataannya yaitu minimal lulusan SMA atau SMK atau MA atau paket C, memiliki sertifikat pelatihan sebagai pengelola pendidikan pada program paket A, B, dan C yang dikeluarkan oleh jurusan pendidikan luar sekolah atau PLS dengan akreditas minimal B atau pusat. Lalu pengembangan pendidikan non-formal dan informal BPPNFI atau Balai Pengembangan Pendidikan Non-Formal dan Informal BPPNFI. Perkenalkan, saya Diva Zakira dari Presensi 20. Sini saya akan menjelaskan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru dalam yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Yang pertama, komponen pertama adalah kualifikasi akademik guru.
di mana aspeknya kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Di sini untuk guru akademik PAUD, TK atau RA, dan SD atau MI dengan pendidikan minimal D4 atau S1 bidang pendidikan, atau bidang pendidikan anak usia dini atau pendidikan SD, atau psikologi dari program studi yang terakreditasi. Selanjutnya adalah kualifikasi akademik guru SMP atau MTS dan SMA atau MA, minimal D4 atau S1 sesuai program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya adalah kualifikasi akademik guru SD luar biasa, SMP luar biasa, atau SMA luar biasa dengan kualifikasi minimal D4 atau S1 program pendidikan khusus atau sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya adalah kualifikasi akademik guru SMK atau MAK, minimal D4 atau S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya, aspek kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat menjadi guru adalah diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Selanjutnya, rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang. Aspek yang diperhatikan adalah rasio guru terhadap rombongan belajar sehingga pembelajaran berjalan efektif. Di sini guru pada SD terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran dengan rasio minimal jumlah siswa adalah 20:1. Selanjutnya, guru pada SMP dan SMA mengajar dengan rasio minimal 20:1 dan guru SMK mengajar dengan rasio 15:1. Selanjutnya, tersedia guru untuk setiap mata pelajaran. Aspek yang diperhatikan adalah dalam setiap jenjang, guru tersedia untuk setiap mata pelajaran. Di sini guru mata pelajaran pada SD mencakup guru agama, guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Guru pada SMP dan SMA terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya sesuai dengan keperluannya. Guru pada SMK terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan. Yang selanjutnya, saya Adinda Diah Pramesti akan menjelaskan tentang standar pengawas sekolah atau madrasah. Seperti yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007, kualifikasi pengawas sekolah dibagi tiap jenjang. Yang pertama, kualifikasi pengawas sekolah pada jenjang TK atau RA dan SD atau MI, yang menyatakan pengawas sekolah berpendidikan minimal S1 atau D4, bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman mengajar minimum 4 tahun, memiliki pangkat minimum penata, berusia maksimal 50 tahun, memenuhi kompetensi sebagai pengawas, serta lulus pada seleksi pengawas. Yang selanjutnya, kualifikasi pengawas sekolah pada jenjang SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK. Kualifikasi pengawas sekolah terdiri dari yang pertama, memiliki pendidikan minimum S2 kependidikan dengan berbasis S1. Yang kedua, bersertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar minimum 8 tahun untuk SMP atau MTS dan 4 tahun untuk SMA atau MA serta SMK atau MAK. Lalu, pangkat minimum penata, serta berusia maksimal 50 tahun, memenuhi kompetensi sebagai pengawas dan lulus seleksi pengawas.